Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Subhanallahi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata masyarakat segala pengurus masalah rahmah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Amin. Amin. Masyarakat badannya luas dan miskinnya letak mengalir. Allah mudahkan segala usaha berusaha dengan jelas dan usaha sehat dan berkah. Amin. Juga berusaha pada ini dengan dua sehat dan umur barokah. Amin. Lalu kedua sehat dan umur barokah. Amin. Juga melalui ini dia sehat dan umur barokah. Amin. Juga Pak Abbas, Ahmad, kedua sehat dan umur barokah. Amin. Juga juga membaik sehat dan umur barokah. Amin. Para sahabat, para hadirin, para jamaah sekalian, dan pada jam rutin malam Selasa dan malam hari ini kita berada di Lebak. Mudah-mudahan yang ada malam hari ini semoga senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga mendapatkan keberkahan dari para junjungan kita bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala malam hari ini setelah pengajian kita ini ada acara haul. Itu di kiamat al-Mahfirah Parami mengharapan saya nanti semua jamaah setelah sholat isya kita semuanya hadir di kediaman al-Mahfirah Parami karena beliau ini pengurus majelis cukup lama beliau sampai akhir hayatnya beliau mengurus majelis. Nah, harapan saya semua jamaah bisa hadir untuk mendoakan al-Mahfirah. Amin. Dan kita bertanya lalu saya Selain beliau melanjutkan daripada bagian kasih bertalikan khair. Selanjutnya itu hadis yang dari Al-Khamis Anu Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau antaqa akhaka biwahyi tariq muslim wa fa'ala bisawab. Allah Subhanahu Wa Taala bahkan berbayani kasih bertalikan khair itu jelaskan begitu banyak jalan menuju kebaikan. Jadi kita hidup dunia ini tempatnya berbuat baik. Kalau kita mau selamat, tapi kalau kita nggak mau selamat, maka berbuatlah maksiat sebanyak-banyaknya. Jadi dunia tempatnya berbuat kebaikan. Karena kenapa dunia yang kita kerjakan ini semuanya akan tercatat, baik amal ibadah atau maksiat sekecil apapun, satu pun nggak ada luput di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntung malam hari ini kita diberi kesempatan diberi umur panjang, badan sehat, luas rezeki, kita bisa kumpul ngaji lagi. Itu satu keberuntungan yang mudah-mudahan berangkatnya kita majelis taklim, mudah-mudahan nanti berangkatnya kita menjadikan modalnya kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya bisa dianggap terus selanjutnya bahwa Rasulullah SAW maka bersabda Rasulullah yaitu Rabbana minal ma'ruf syai'an walam antarqa. Jangan Nabi, jangan kau pandang remeh apabila ada orang membuat sesuatu yang kelihatannya kecil tapi mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan ngapain itu hadis sekalian. Karena justru dari amal yang kecil kalau kita ikhlas maka mendapatkan pahala. Amal yang gede kalau kita nggak ikhlas, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadikan setiap amal kebaikan kita dengan niat yang ikhlas. Kalau kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kata Nabi itu setiap orang yang mengerjakan sesuatu maka dengan niat. Maka dengan niat bergantung. Kita malam hari ini ngaji, niat kita mau ngaji bergantung dengan majelis ini. Apa kita gantungin? Allah berikan ilmu yang manfaat. Untuk apa ilmu? Nasihatin diri kita. Kita kadang-kadang nasihatin sama saudara nggak bisa, sama teman nggak bisa, sama guru nggak bisa. Ilmu yang nasihatin kita. Kalau kata Imam Al-Haddad al-ilmu nasihat. Ilmu ini ada nasihat. Jadi kalau kita lagi ngaji berarti kita dapat nasihatnya banyak. Orang lain nasihatin mulu, orang baik apa nggak benar?
orang baik dengan nasihatkan dengan ilmu dia bisa berubah. Belum tuh dia. Ada dikasih nasihat nggak mau, diajar ngaji nggak mau, ya diajak pokoknya yang baik-baik nggak mau. Dengan ilmu ditetesin sedikit-sedikit. Yang batu yang keras ditetesin di bolong, ambil sekalian. Batu yang keras ditetesin bolong. Ilmu itu netesin jiwa kita nih. Ditetesin jiwa kita ini dengan ilmu supaya apa? Supaya jiwa kita adem, supaya jiwa kita dingin, supaya jiwa kita ini tenang. Ada orang yang hatinya gelisah, ada orang yang duitnya banyak tapi gak nyaman, gak senang hidupnya dia, mikirin hartanya. Kalau dia mati dia bingung hartanya berkemanain. Dia punya mobil nama, kalau dia mati mobilnya tak siapa yang pakai, ada sekalian. Ada orang yang hartanya banyak bingung. Ada orang yang hidupnya biasa-biasa aja tapi hidupnya senang. Habis sholat isya dia zikir ngaji tidur, pakai ngorok aja sekalian, masya Allah. Saking senangnya pakai ngorok. Padahal tidurnya dibalik. Tahu dibalik? Yang lagi dibalik yang paling tua. Ya alasannya tikar sekalian. Tapi orang-orang yang hebat tidur pakai AC, dingin, serba nyaman, tapi gelisah deh. Gak bisa tidur, bangun kebangun, akhirnya mau tidur minum obat dulu. Satu obat yang minum sekali minum 15.000, berarti dia biaya tidurnya sebulan 450.000. Bayangin, gelisah hatinya, gak nyaman hatinya. Bangun tidur, gak langsung makan dari sekalian. Padahal makannya enak-enak, gak langsung makan, bayar lagi. Minum obat buat makan, satu butirnya 30.000. Kali sebulan 900.000 buat obat makan doang habis sekalian. Dan kita mah jangan-jangan nggak pakai obat makan yang apa habis sekaliannya, masya Allah. Tapi emang luar biasa. Inilah ya, makanya ini nikmatnya Allah berikan sama kita lah. Gimana kita makan pakai obat langsung makan, bisa sana bagus lagi sekalian. Terus nikmatnya Allah berikan sama kita. Maka oleh karena itu, janganlah sekali-kali kita memandang amal perbuatan kebaikan. Orang dulu nih, kalau kita kerja kampung orang, itu di depan rumahnya biasanya itu ada kendi sama gelas. Itu siapa jarang berminum? Zaman dulu ada kendi, ada gelas, ada balik, boleh rebahan. Kalau sekarang, jangankan kendi sama gelas, airnya susah kalau kita bertamu habis sekalian, enggak? Ya berarti zaman kopi, jangan susah deh kita. Karena kalau kita kasih gelas-gelas makan, saya beri sekalian kan, abis itu langsung buang, ambil sekalian. Nanti zamannya dulu kopi tuh, zaman dulu berkat kehidupannya. Orang sekarang kenapa? Karena suka membayar remeh amal kebaikan orang-orang tersebut dan sekalian. Mari kita ini, kita ambil contoh, kita ambil itibar, kita ambil ilmunya. Kalau orang yang berbuat baik, kita jadikan contoh ilmu. Oh kita benar bisa berbuat baik, saya pun harus berbuat baik. Ada kiriman makanan pada pengajian, ada kiriman air putih, ada kiriman teh. Kecil kelihatannya, tapi yang minum orang-orang ahli surga. Yang minum orang ahli surga, orang baik. Kalau yang hanya makanan masuk orang baik, maka jadilah makannya makanan baik. Kalau makanan baik masuk ke tubuh kita, berarti untuk urusan yang baik. Kalau masuk makanan yang bagus itu untuk kebaikan, berarti orang baik untuk kebaikan, berarti untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita hadir, Allah berikan satu nilai kenikmatan yang mana nikmat tersebut ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Diwajib balik kata Nabi sekalipun hanya senyuman yang diberikan. Jadi kita ini kalau kita ketemu teman senyum. Jangan kita ini muka kita empat dilihat dulu kan. Teman senyum, Assalamualaikum senyum, senang aja deh. Biar utang banyak tapi ketawa senyum. Tapi jangan senyum daripada yang masalah sendirian, jangan dan sekalian. Senyum ini aja tuh. Senyum itu tandanya orang senang melihat kita, kita senang melihat dia. Tapi kalau orang senyum kita muka kita mesum, apa dia? Orang ini nggak senang sama saya dan saya. Itulah senyum itu ibadah. Rasulullah SAW ketemu sahabat, Nabi lagi terus senang bahagia Nabi. Padahal Nabi di rumah apa punya apa-apaan, makanan nggak ada, apa nggak ada, duit nggak ada, tapi Nabi senyum. Kalau kita ini kadang-kadang, kalau pikiran lagi lempeng, senyum kita bagus. Tapi kalau pikiran kita lagi belok, boro-boro senyum. Orang negara ini kita nggak sautin.
orang assalamualaikum ya beramai alhamdulillah sekalian. Jadi oleh karena itu mari sama-sama kita ini belajar mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi orangnya kepilihan. Nabi orangnya kepilihan senang. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu 360 lebih, bayangin. 360, tapi Nabi nggak pernah Nabi ceria aja Nabi udah. Sampai saya Abu Bakar, sahabatnya Nabi, sampai kaki beliau berdarah, letak-letak panas luar biasa. Melihat Nabi ceria, saya Abu Bakar capeknya hilang, hadirin sekalian, lelahnya hilang. Kenapa? Memandang wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mandang wajah dulu, mandang wajah Ustaz, kayaknya tambah senang atau tambah empet ya sekalian. Tergantung kalau Ustaznya dapatin, empet kita ya sekalian. Kalau saya mentang-mentang dapatin dulu, bukan dapatin dulu, kita empet mandangnya kan gitu ya. Tapi kalau senang, ceria, alhamdulillah. Dulu zaman dulu mah guru menyenangkan lah, pokoknya menyenangin. Guru mulai disunatan, dibawain pisang, dibawain nangka, dibawain paya, guru bawain paya. Kalau sekarang mau menyenangkan, gurunya pulang bawa paya, bawa pisang, bawa nangka. Tuh, kira-kira muliaan mana guru sekarang? Muliaan zaman dulu tuh ngasih makanan sama muridnya. Sekarang kebalik. Coba-coba gue diundang lagi sama papa, kalau mau datang aja besok ada sekalian tuh zaman sekarang. Makanya kita mudah-mudahan kalau berikan ilmu yang bermanfaat dari guru yang baik. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.